Video ini saya buat khusus untuk para pembenci negara Arab yang selama ini hanya memberikan support kepada Palestina dengan uang, logistik, dan usaha yang sangat-sangat keras dengan cara diplomasi untuk memerdekakan Palestina dengan cara mengakhiri konflik. Kalian yang selama ini mentertawakan saya, mencemooh saya, dengan kalian meminta saya untuk flashback dengan kemerdekaan Indonesia, dan pada sejatinya ternyata kalianlah yang tidak paham dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian minim sejarah, kalian minim pengetahuan, tapi kalian sok sekali ingin menjatuhkan saya dengan coba kita lihat kemerdekaan Indonesia atas perjuangan dan lain sebagainya. Stop dulu. Turunkan ego kalian dan dengarkan ini dengan baik. Kalian pasti mengira bahwa 17 Agustus 1945 adalah tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan kita. Padahal pada waktu itu Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Indonesia masih terjajah bertahun-tahun setelah itu. Bahkan setelah hal itu, penjajahan di Indonesia semakin keras, semakin gencar, agresi militer dari Belanda semakin kuat dan semakin membabi buta. Ya, dan Indonesia tidak memiliki kemampuan militer sehebat itu pada zaman penjajahan itu. Ingat teman-teman, 17 Agustus 1945 bukanlah tanggal kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya. Karena setelah tanggal itu, bulan itu, Indonesia masih menghadapkan masa-masa pahit, masa-masa keras, yang dimana harus menghadapi gempuran dari Belanda yang ngebet ingin memiliki tanah air ini. 4 tahun teman-teman. 4 tahun Indonesia masih berjuang, bukan dari segi kekuatan militer, bukan dari segi kekuatan tempur, tapi melalui jalur diplomasi. Karena stasiun terakhir kemerdekaan Indonesia terjadi pada konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Kalian yang selama ini mengolok-olok dengan minimnya pengetahuan kalian, tanpa data kalian, sampai-sampai kalian memfitnah bahwa Mahmud Abbas adalah seorang antek Yahudi, antek Israel, karena dia mengibarkan bendera perdamaian. Itu selaras dengan dukungan Arab Saudi, bahwa petinggi-petinggi Saudi, baik dari Raja Salman sampai ke Muhammad bin Salman, keduanya memberikan dukungan yang kuat terhadap Palestina, kemerdekaan Palestina, melalui jalur diplomasi teman-teman. Mengetuk berbagai macam pintu negara. Dengan cara-cara itulah Saudi ingin memerdekakan Palestina. Sadar diri. Sebagaimana Bung Karno. Apakah kalian menganggap Bung Karno pegang senjata, pegang basoka, pegang granat? No. Bung Karno menggunakan ini. Sebagaimana cita-cita Bung Hatta. Bahwa bukan hal yang mustahil selama kita masih berjuang bertahun-tahun teman-teman. Bertahun-tahun Bung Hatta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dengan cara mengakhiri konflik dengan Belanda, agar kalian tahu dan seujuk-ujuk kalian meremehkan kekuatan diplomatik. No, teman-teman. Selama kalian menggunakan ego, menggunakan hawa nafsu, angkara murka, dendam, dan lain sebagainya untuk mengakhiri penjajahan dengan cara apa? Saling menumpas habis. Maka kalian akan saksikan Palestina akan hancur dengan ego itu. Apalagi didalangi oleh Syiah Rafidah. Tidak akan ada yang namanya merdeka. Tidak pernah ada di dalam sejarah tercatat Syiah Rafidah memerdekakan, membebaskan umat muslim Sunni dari penjajahan. Yang ada mereka yang menjajah Iran, Irak, Lebanon, Syria. Mereka semua dihancurkan. Saudara-saudara Sunni kita di sana dihancurkan oleh Rafidah. Apakah kalian belum melek itu? Belajar lagi sejarah. Kita kembali lagi, mumpung kalian yang beberapa saat ini mencemooh Harry Plus. Tidak mungkin Palestina itu bisa merdeka dengan cara diplomasi. Kita lihat saja orang-orang Sihel itu. Iya jelas teman-teman. Kalian akan mengucapkan hal seperti itu karena kalian tidak ingin damai. Kalian ingin perang. Bung Hatta dulu sadar diri bahwa kekuatan militer, kekuatan tempur dari rakyat Indonesia tidak kuat, tidak canggih. Berbeda dengan orang Belanda yang sampai membawa tank, pesawat tempur, dan militer. Sama halnya dengan yang terjadi di Gaza sana. Persis. Berbeda jumlah pasukan. Petinggi-petinggi Saudi, petinggi kerajaan Saudi mendesak Simas untuk melucuti senjatanya. Sejalan dengan Presiden
Palestina agar Simas melucuti senjatanya dan menyerahkan ke otoritas yang resmi. Agar apa? Diplomasi perdamaian terjadi. Sebagaimana diplomasi yang terjadi di Indonesia. Dari 1945, Bung Karno dan Bung Hatta berjuang agar Indonesia ini merdeka. Menggunakan jalur apa? Bukan perang. Sekali lagi, bukan perang, tapi diplomatik. Yang sampai akhirnya disetujui oleh pihak Belanda menghentikan perang. Dan kita bisa merasakan kemerdekaannya sampai sekarang. Diplomasi. Lalu kalian mau kemana? Ujuk-ujuk kirimkan senjata ke Gaza, kirimkan tentara Gaza. Tidak mau mengakhiri konflik kalian. Semakin kita angkuh, semakin kita kukuh dengan gerakan-gerakan perang seperti itu, maka yang ada hanya penderitaan. Tidak akan ada ujungnya penderitaan itu. Karena si Hell sudah memiliki pasukan 10 kali lipat lebih besar daripada pasukan Palestina. Apalagi Palestina didukung oleh orang-orang yang mengkafirkan Umar bin Khattab yang pernah membebaskan Al-Quds. Umar bin Khattab dikafirkan, Abu Bakar dikafirkan. Jadi jangan salah kalian. Syiah Rafidhah tidak akan pernah memerdekakan Palestina. Karena apa? Syiah lah dalangnya. Biang kerok kerusakan ya Syiah. Agar kalian paham. Jangan berbicara apa yang dilakukan oleh Saudi. Kenapa diam saja? Dia tidak diam. Arab Saudi tidak diam. Dia bergerak melalui jalur diplomasi agar Palestina merdeka tanpa konflik, tanpa perang. Konflik, teman-teman. Bahkan Indonesia pun. Indonesia ini meskipun dijajah, bahasanya dijajah, tetap di bahasa internasional konflik. Jadi untuk menghentikan konflik melalui jalur diplomasi itu sangat mungkin karena pernah terjadi di Indonesia. Terjadi di Indonesia, di negara kita ini. Dan kita merasakan kemerdekaan ini karena diplomasi. Bukan karena menang perang. Diingat itu baik-baik. Diingat. Indonesia merdeka bukan karena menang perang. Karena disupport banyak negara untuk berdamai dengan Belanda. Dan mendesak PBB untuk membuat keputusan Indonesia merdeka dan berdaulat serta setara dengan negara-negara yang lain. Akhirnya apa? Dengan perjuangan lebih dari 4 tahun itu Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Kalau kalian hanya berbicara, turunkan pasukan perang, kirim senjata ke Gaza, maka kalian mensupport perang dan kalian akan menjadi penyebab kehancuran Gaza yang sebenarnya sebagaimana hari ini sudah hancur di sana. Hancur. Tidak mendengarkan presiden yang resmi. Mahmud Abbas sudah berkali-kali meminta si Mamas untuk berhenti perang. Stop, kita gunakan jalur diplomasi untuk memerdekakan negara Palestina. No. Tiba-tiba mereka nyerang pinggiran Sihel pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan sampai hari ini 51.000 kematian orang-orang Gaza. Apa itu namanya? Kurang banyak lagi yang meninggal. Masih kurang banyak lagi orang yang harus mati. Kalau kalian mengira, Harry Plus itu Yahudi pesek, Harry Plus itu antek Yahudi, buzzer dan lain sebagainya. Kalian akan bertanggung jawabkan itu kelak. Karena jauh di dalam hati saya menginginkan Palestina merdeka, menginginkan Palestina itu berdaulat dan bebas konflik. Saya tidak ingin mensupport perang. Tidak ingin. Kaji lagi bagaimana negara kita ini bisa merdeka. Kaji lagi. Kalau kalian tidak mau mengkaji, maka saya akan membantu kalian untuk mendengarkan seperti apa sejarah diplomasi Indonesia melalui satu dokumentasi dan penjelasan dari pakar sejarah bahwa Indonesia ini merdeka dengan jalur diplomasi. Karena mengingat kekuatan militer Indonesia lemah, tidak sebanding. Lihat dan tonton video ini sampai selesai. Ruangan ini menjadi kantor pertama Kementerian Luar Negeri selama kurang lebih 2 bulan. Sebuah kemerdekaan tidak lengkap tanpa pengakuan. Untuk memperoleh pengakuan internasional, diperlukan perjuangan panjang melalui jalur diplomasi dan meja perundingan. Kabinet presidensial adalah kabinet pertama setelah proklamasi dilakukan. Karena situasi dan kondisi internasional yang dihadapi saat itu menganggap kabinet tersebut bentukan Jepang. Maka, pada 14 November 1945, kabinet presidensial diubah menjadi kabinet parlementer yang dipimpin Sultan Syahrir. Lalu pada 14 April 1946, misi diplomatik Indonesia pertama ke Belanda dilakukan di bawah pimpinan Mr. Suwandi di Hoek Velu. Usulan untuk melakukan perundingan ini adalah dari pertemuan antara Perdana Menteri Syahrir yang juga merangkap Menteri Luar Negeri dengan Letnan Gubernur Jenderal Van Mook di rumah diplomat Inggris, Archibald Clark Kerr. Clark Kerr kemudian juga berangkat ke Belanda untuk menjadi penengah. Namun, perundingan ini mengalami kegagalan. Kegagalan perundingan Hoek Velu tidak menyurutkan keinginan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda melalui jalan diplomasi. Setelah melalui perjalanan yang rumit dan panjang, akhirnya Indonesia dan Belanda setuju
untuk kembali berunding di Linggarjati dengan ditengahi oleh Inggris melalui wakilnya Lord Killer. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 14 November 1946 di Kuningan, Cirebon. Persetujuan baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk, Istana Negara. Lokasi Kuningan Cirebon dipilih karena Jakarta tidak aman untuk Republik, sementara Yogyakarta tidak aman untuk Belanda karena merupakan ibu kota Republik Indonesia. Untuk mencari tempat, ditugaskanlah Maria Ulfa, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan pada saat itu dipilihlah Hotel Merdeka ini sebagai tempat perundingan. Perundingan Linggarjati dihadiri oleh dua delegasi dari Indonesia yang dipimpin Sultan Syahrir dan satu lagi dari Belanda. Salah satu hasil perundingan Linggarjati adalah mengakui RI secara de facto, walaupun hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Melalui pengakuan de facto ini, usul RI disetujui untuk memungkinkan dilibatkannya pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, membuka jalan bagi Republik untuk membuka perwakilan-perwakilannya di luar negeri, yaitu Manila, Praha, New Delhi, Rangun, Bangkok, London, New York, Karachi, Kairo, Kabul, dan Canberra. Meskipun perjanjian Linggarjati telah ditandatangani, mendung masih menyelimuti bumi pertiwi. Belanda belum puas atas wilayah kekuasaannya. Belanda juga menginginkan Jawa dan Sumatera. 4 bulan setelah perjanjian Linggarjati, tepatnya pada 21 Juni 1947, Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan menurunkan tentaranya di Jawa dan Sumatera. Operasi militer Belanda ini disebut sebagai peristiwa agresi militer Belanda ke-1. Pada 14 Agustus 1947, Sultan Syahrir selaku Ketua Delegasi RI menjelaskan situasi di Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB. There has been an increase in the hopes of the Republic for a peaceful solution. The Republic of Indonesia asks, therefore, that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territories. Saat itu, dunia internasional kemudian memberikan tekanan kepada Belanda untuk menyelesaikan konflik dengan Indonesia dengan jalan damai. Perundingan kembali dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville pada 17 Januari 1948. Perundingan dilakukan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara atau KTN di wilayah perairan Jakarta. KTN adalah satu badan yang dibentuk oleh PBB yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Kenapa terjadi perundingan Renville di atas kapal Renville? Ini adalah inisiatif dari mediator, yaitu Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat sebagai penengah, sebagai fasilitator mengusulkan bahwa tempat yang paling netral, tempat yang paling aman di kapalnya mereka. Hasil dari perundingan Renville ini sangat merugikan bagi negara kita, bagi Republik Indonesia. Kenapa? Karena semakin dipersempitnya ruang gerak, semakin dipersempitnya daerah kekuasaan yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Hanya Jawa Tengah, Jogja, dan juga nanti sebagian Madura. Nah, semakin dipersempitnya ini menyebabkan Indonesia diblokade, baik secara ekonomi, kemudian juga secara militer. Bahkan Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang mewakili Indonesia di perjanjian Renville mengundurkan diri karena merasa dirinya tidak mampu. Ya, bayangkan begitu sulitnya melakukan perundingan-perundingan, tetapi Bung Karno percaya bahwa perundingan sudah di jalan yang benar. Kenapa? Karena kita saat itu belum mampu secara militer, persenjataan kita, kekuatan kita belum bisa melawan dan menandingi musuh kita Belanda, sehingga diperlukan perjanjian-perjanjian dan diplomasi. Melalui perjanjian Renville, kerugian terbesar ada di pihak Indonesia karena wilayah Indonesia yang semakin sempit. Namun tak sampai 1 tahun, lagi-lagi Belanda melanggar perjanjian. 19 Desember 1948, ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, diserang dan diduduki Belanda. Pengeboman dan penembakan dilakukan bertubi-tubi pada bangunan-bangunan penting dalam kota. Penerjunan pasukan payung menguasai seluruh antero lapangan terbang Maguwo atau Adi Sucipto saat ini. Peristiwa ini dikenal dengan agresi militer Belanda kedua. Akibat peristiwa ini, Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, serta beberapa tokoh lain ditangkap. Seperti tak patah arang, demi mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan keutuhan negara, Indonesia tetap menempuh jalan diplomasi untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda. Perundingan dilakukan oleh Indonesia untuk mengakhiri konflik pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Perundingan meja bundar yang dibuka di Den Haag, Belanda, sekaligus menjadi perundingan terakhir dalam sejarah diplomasi panjang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang KMB itu
dimulai setelah reaksi internasional terhadap agresi militer Belanda kedua yang dilangsungkan 19 Desember 1948. Itu adalah hasil juga dari diplomasi Indonesia. Sebelumnya kita sudah punya beberapa perwakilan, termasuk yang dipimpin oleh Falar. Ya. Nah, itu adalah bagian dari diplomasi kita di luar negeri juga. Itu yang menyebabkan tekanan internasional. Kemudian Belanda berhasil kita tarik untuk ke perundingan Rumroyen. Setelah Rumroyen, kita mulai berkonsolidasi dengan orang-orang Indonesia sendiri yang dinamakan negara-negara serikat, BFO, di Konferensi Inter Indonesia pertama di Yogyakarta, kemudian Konferensi Inter Indonesia di Jakarta, yang bertempat yang sekarang di Gedung Pancasila. Kemudian baru kita melangkah ke Konferensi Meja Bundar pada bulan Agustus 49. Mengapa KMB itu dilaksanakan di Belanda, tidak di Indonesia? Nah, itu adalah mandat dari PBB yang disampaikan lewat UNCI. UNCI pun nanti ikut serta dalam KMB. Perundingan memang diawali dengan pembukaan di Den Haag, di Ridderszaal, di Gedung Parlemen, tanggal 23 Agustus. Kemudian dipecah dalam komisi-komisi kecil, misalnya politik, ekonomi, dan dilaksanakan di beberapa kota di Belanda, dan berakhir tanggal 2 November 49. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Dan itu konon kabarnya cukup alot gitu ya. Ada banyak pembahasan, salah satu yang paling penting adalah persoalan kedaulatan Indonesia yang secara penuh itu, dan yang kedua adalah persoalan hutang-hutang Belanda. Nah, ini yang menjadi kesepakatan yang ini sulit ditemukan sebenarnya. Memang banyak permasalahannya, tapi seperti yang disampaikan juga oleh Hatta, waktu itu pemimpin delegasi kita, adalah bahwa yang penting masalah Indonesia-Belanda itu, konflik Indonesia-Belanda itu selesai dulu, dan kita menjadi negara merdeka. Ya. Setelah itu baru kita akan konsolidasi. Membicarakan hal-hal teknis ya, secara prinsip. Betul. Bicarakan. Nah, masalah-masalah dengan Belanda, termasuk masalah Papua misalnya, itu bisa kita selesaikan kemudian. Setahun setelah kemudian. KMB. Konferensi Meja Bundar merupakan stasiun akhir bagi Republik Indonesia. Pengakuan resmi, kedaulatan, dan kesetaraan dengan negara lain di dunia internasional telah kita dapatkan. Segera setelah pengakuan kedaulatan di kota Belanda ini, upacara penurunan bendera Belanda dan penaikan bendera merah putih dilakukan di saat yang sama di Istana Merdeka Jakarta. Seperti cita-cita Bung Hatta, mengakhiri konflik secara damai bisa diwujudkan. Dibuktikan juga dengan kita melepas dan memulangkan Belanda di Bandara Kemayoran. Melalui jalan diplomasi, akhirnya pengakuan kemerdekaan Indonesia bisa terwujud.